Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asmar Iman. Nomor induk mahasiswa saya 186561 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan mengenai salah satu metode pengembangan rekayasa perangkat lunak, yaitu metode Rational Unified Process atau RUP. Model Rational Unified Process merupakan suatu metode rekayasa perangkat lunak yang dikembangkan dengan mengumpulkan berbagai best practices atau praktik terbaik yang terdapat dalam industri pengembangan perangkat lunak. Ciri utama metode ini adalah menggunakan use case driven dan pendekatan iteratif atau berulang untuk siklus pengembangan perangkat lunak. Kedua yaitu tahap-tahap pada model RUP, yaitu yang pertama tahap injection. Tahap injection merupakan tahap untuk mengidentifikasi sistem yang akan dikembangkan. Aktivitas ini yang dilakukan pada tahap ini adalah antara lain mencangkup analisis sistem existing, perumusan sistem target, penentuan arsitektur global target, identifikasi kebutuhan, perumusan persyaratan, baik itu fungsional, performansi, keamanan, dan lain-lain. Kemudian perumusan kebutuhan kemudian, baik itu level unit, integrasi sistem, performansi, fungsionalitas, keamanan, dan lain-lain. Dan tahap yang kedua yaitu tahap elaboration. Tahap ini merupakan tahap untuk melakukan desain secara lengkap berdasarkan hasil analisis pada tahap injection. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencakup pembuatan desain arsitektur subsistem, desain komponen sistem, desain format data atau protokol komunikasi, desain database, desain user interface, pemodelan diagram UML, dan pembuatan dokumentasi. Dan tahap yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu tahap construction. Tahap construction merupakan tahap untuk mengimplementasikan hasil desain dan melakukan pengujian hasil implementasi. Pada tahap awal construction, ada baiknya dilakukan pemeriksaan ulang hasil analisis dan desain, terutama desain pada sequence diagram, class diagram, komponen, dan deployment. Apabila desain yang dibuat telah sesuai dengan analisis sistem, maka implementasi dengan bahasa pemrograman tertentu dapat dilakukan. Aktivitas yang dilakukan pada tahap ini antara lain mencangkup pengujian hasil analisis dan desain, pendataan kebutuhan implementasi lengkap, penentuan coding pattern yang digunakan pembuatan program, pengujian optimasi program, kemudian pendataan berbagai kemungkinan pengembangan atau perbaikan lebih lanjut, dan pembuatan dokumentasi. Dan yang terakhir yaitu tahap transition. Tahap transition merupakan tahap untuk menyerahkan sistem aplikasi kepada user atau rollout yang umumnya mencangkup pelatihan dan beta testing aplikasi. Kemudian apa sih kelebihan dari menggunakan model RUP ini? Yang pertama yaitu menyediakan akses yang mudah terhadap pengetahuan dasar bagi anggota tim. Yang kedua, menyediakan petunjuk bagaimana menggunakan UML secara efektif. Yang ketiga, mendukung proses pengulangan dalam pengembangan perangkat lunak. Yang
terakhir yaitu memungkinkan adanya penambahan-penambahan pada proses. Namun di samping itu RUP juga mempunyai kekurangan, yaitu yang pertama tidak cocok dan sulit diimplementasikan dalam proyek kecil. Yang kedua memakan waktu yang cukup lama, kemudian membutuhkan best praktik atau pengalaman sebelumnya karena proses yang sangat kompleks. Dan yang terakhir yaitu resiko dalam tahap planning cukup besar, misalnya terjadi perbedaan dalam jadwal pengembangan dan anggaran belanja. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai model RUP dalam pengembangan rekayasa berangkat lunak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.